Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan yu'ti ni'amah wa yukafi mazida wa ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Rahman Rahimin, arhamna bi rahmatika al-wasi'ah wa'afina wa'fu 'anna wa 'ala ta'atika wa syukrika inna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tursir 'alaina wa ardina wa rada'anna. Alhamdulillah, jemaah salat fajar, salat subuh, jemaah tazkirah subuh, Masjid An-Nur, lingkungan 8 Lidah, dan di mana saja jemaah yang mendengar mengikuti acara keilmuan yang ringkas ini. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing Allah untuk mengikuti sunnah Nabi-Nya, ajaran Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sedikit petikan dari ayat yang kita dengar tadi dalam salat surah An-Naba halaman 582 ayat 29. Ayat 29, dan kita akan kaitkan sorotan dengan sorotan kemarin pagi dan juga khutbah Jumat yang terakhir di Masjid An-Nur. Allah memperingatkan di sini, wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. 4 kata saja ya, 4 patah kata saja. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Ayat 29. Ayat 29 surah An-Naba amma yatasaalun berbunyi wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Wa kulla syai'in, segala-galanya, ahsaynahu kitaba, ditulis Allah dengan lengkap dan terperinci, kemas, rapi. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, semua perbuatan kita, semua kejadian, semua peristiwa. Bapak datang sembahyang subuh ke masjid, ditulis Allah, ditulis malaikatullah. Jam berapa bangun, jam berapa tidur, berapa lama tidur, sebelum tidur bikin apa, mau tidur apa niatnya. Niatnya boleh bervariasi Pak ya. Kadang-kadang termasuk cara iblis mengganggu manusia, lupa berniat, ngantuk tidur tidak berniat. Subhanallah. Bangun juga, tapi tidak ada niatnya. Padahal niat ini dalam Islam ada judulnya bisnis niat namanya. Niat ini kita boleh memvariasikannya. Niat tidur boleh sampai 10 contohnya, niat tidur. Niat ke masjid boleh sampai 20 dan seterusnya. Subhanallah. Niat nak tidur saja, garis besarnya. Niat nak tidur pertama menjaga kesehatan jasmani, fisik. Niat tidur supaya kita bangun, contohnya sejam sebelum azan. Kalau bagi orang dulu sejam itu sedikit Pak ya, atau katakanlah setengah jam, tidak dapat sejam, setengah jam. Tapi mesti bangun sebelum azan. Sunnah Nabi bangun sebelum azan. Subhanallah. Karena sering disebut di sini ada hadis sahih mengatakan ini sudah ketentuan Allah ya. Saat orang itu tidur, kecuali orang yang dijaga Allah. Kalau orang itu tidak dijaga Allah, tidak tidur mengikut cara agama, tidak tahu fikih tidur, fiqhun naum. Tidur ini kita mesti belajar. Misalnya kita belajar fiqhun naum, artinya hukum-hukum tentang tidur.
Karena tidur ini garis besarnya ada 3 golongan, 3 bagian. Tidur ibadat tinggi nilainya, tidur adat tidak bernilai, tidur maksiat berdosa tidurnya. Subhanallah. Jadi wa kullu syai'in ahsaynahu kitabah, segala-galanya tertera dalam catatan amal masing-masing, tidak ada yang tercicir. Jadi teringat tidur tadi, niat menjaga kesehatan jasmani, niat ingin bangun sebelum fajar setengah jam atau 1 jam, niat ingin tahajud, niat ingin berzikir di waktu sahur, niat ingin istighfar. Dalam Islam memang ada agenda orang beriman istighfar di waktu sahur, wabil ashari wa yastaghfirun. Niat ingin membangunkan istri kalau masih ada pasangannya, niat ingin membangunkan suami kalau masih ada pasangannya. Kalau suami berniat ingin membangunkan istri, istri berniat ingin membangunkan suami. Jadi satu orang dapat 2 pahala, dapat 2 nilai. Didiklah istri ingin membangunkan Anda sebagai seorang suami, didiklah suami sebagai seorang istri supaya membangunkan istrinya, saling membangunkan. Niat ingin membangunkan anak. Subhanallah, subhanallah. Banyak kisah-kisah orang yang sukses, banyak putri solehah, putra solehah yang sukses, ternyata dari kecilnya, dari pandai sholat, dilatih oleh orang tuanya sholat tahajud. Sholat sunat bagi mereka sama dengan sholat fardu pentingnya. Subhanallah. Niat ingin pergi ke masjid, tadi dah 7 tuh Pak ya, dah 7 dikira tadi. Niat ingin pergi ke masjid, niat ingin mendengar azan di masjid. Pergi ke masjid ini kalau kita pecahkan lagi, boleh pula 10 pecahannya. Induknya pergi ke masjid, pecahannya ingin mendapat langkah, ingin mendapatkan tidur ibadat. Kalau itu tidur dengan niat nanti bangun tidur paginya dia akan ke masjid sholat subuh, dan dia pergi ke masjid tidak kelar, nilainya seperti beribadat semalam tak tidur. Subhanallah. Macam tak tidur mengaji, salat, mengaji, sembahyang, mengaji, berzikir, baca Quran. Niat nak ke masjid tu Pak ya. Niat dapat nilai tidur yang maksimal. Niat mendakwah keluarga ke masjid, niat mendakwah keluarga, mendakwah komunitas, mendakwah masyarakat. Saya ke masjid ini supaya nampak oleh jiran saya ke masjid dengan niat bukan untuk pamer ya, niat mendakwah masyarakat secara perbuatan. Niat ingin mendapat nilai langkah ke masjid pergi dan pulang. Niat ingin salat tahiyatul masjid, niat ingin mendengar azan, niat ingin menjawab azan, niat ingin berdoa sesudah azan yang dalam sunnah, niat ingin salat sunat sesudah azan, menunggu salat fardu, niat ingin berdoa sesudah azan, menunggu qamat, ini ingin baca Quran sebelum qamat, ingin berdoa, ingin mendapatkan saf pertama contohnya ya, ingin sholat berjamaah, intinya itu ya, ingin zikir dan berdoa secara berjamaah, ingin mengikuti tazkirah. Itu saja sudah 9 pecahan dari pergi ke masjid. Subhanallah. Ingin meramaikan Jumat hadir tazkirah, menggembirakan sesama, menggembirakan pemateri, ingin menambah ilmu, ingin menghanyutkan dosa. Orang yang dulu dalam majelis ilmu dosanya hanyut. Sering disebut bahwa orang yang dulu dalam majelis ilmu walaupun 10 orang atau sampai 10 orang itu datang malaikat pasukan khusus dari langit meliput, ingin mendapat liputan malaikat, ingin supaya nama tercatat dalam
catatan hari ini, contohnya yang hari ini lah. Subhanallah, ingin mengamalkan sunnah Nabi. Dalam hati dikatakan, siapa yang mengamalkan sunnah Nabi, contohnya menambah ilmu. Waktu orang lari dari ilmu, kita bertahan untuk menyebarkan ilmu, mendengar ilmu. Dalam hati dikatakan, orang itu mendapat tak silap tak 70 orang mati syahid, 100 orang mati syahid. Nanti dipastikan hadis apa ya. Itunya menghidupkan sunnah Nabi. Jadi perlu belajar. Satu amalan bisa sampai 20-30 pecahannya sesuai dengan niatnya masing-masing. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, segala-galanya tertera dalam catatan amal ibadat kita, Pak ya. Ingin mendapat nilai pahala kita akan. Kalau pahala kita akannya bertambah, ilmunya bertambah, statusnya pada segala akan meningkat. Orang beriman tidak mungkin berlalu satu hari tidak naik. Kalau dia tak naik, macam kata orang kita lah, air lalu batu sok katanya. Air di sungai sana mengalir dengan derasnya, maaf. Air di sungai sana mengalir dengan deras, batunya diam saja, tidak bergerak. 24 jam, 7 minggu, sebulan, setahun, tidak bergerak batu di tengah-tengah air. Usia jalan, hari, minggu, bulan, tahun habis, tapi tidak ada progres, tidak ada kemajuan, tidak ada peningkatan. Rugilah. Di mana orang bekerja ke duniaan, contoh orang kerja dengan pemerintah, kerja dengan swasta, ada kenaikan, ada kenaikan, ada kenaikan. Ada perubahan skill, ada naik pangkat. Ada Islam juga begitu. Setiap langkahnya ke masjid pergi dan pulang, menaikkan derajatnya. Setiap amal saleh yang lakukannya menaikkan derajatnya. Amal saleh yang lakukan menghapuskan dosa. Nah, tengok ayat dalam surah Hud ayat ke halaman 234 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Amal yang baik itu akan menghapuskan amal yang jahat. Jadi kita datang ke masjid antara lain selain pada niat yang tadi, niat ingin menghapuskan dosa dengan amal saleh. Halaman 234 234. Cantik halamannya. Halaman 234 ayat 114 114 di tengah Pak ya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. 3 patah kata saja. Salah sekalimat. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan. Buatlah baik banyak-banyak. Buatlah baik banyak-banyak. Bapak akan meningkat. Ditutup dengan satu kisah benar. Kisah seorang yang penjahat. Seorang penjahat profesional, pencuri, hidupnya mencuri. Tahun demi tahun, tahun berganti tahun mencuri. Akhirnya tertangkap dibawa ke pengadilan. Maka dia terpenjara. Tak berapa tahun tidak disebutkan dalam kisahnya, jelasnya dia masuk penjara. Kemudian dalam penjara ada guru tahfiz. Penjara di negara orang sana ada guru tahfiz kasih Quran. Bapak berapa tahun kena? Kata lamanya 20 tahun. Oh, Bapak mau coba duluan? Iya dong. Nah, ini Quran Pak. Tolong dihafal Quran ini. Kalau Bapak hafal 1 juz, contohnya di korting 6 bulan. Contohnya. Dia pun hafal Quran. Belum mau salat. Diajak guru salat. Saya mau hafal Quran.
nggak mau salat. Udah sampai bacaannya, hafalannya kata itu mau salat, nggak mau salat sunat. Itu masalah juga Pak ya. Mau salat fardu enggak, mau sembahyang sunat. Dihafal lagi. Akhirnya mau salat fardu, salat sunat enggak tinggal, tahajud, duha enggak tinggal, baca Quran meningkat terus, imannya bertambah. Akhirnya dia keluar dari penjara, dibebaskan 5 waktu di masjid, dan Quran boleh katakan tidak lekang dari tangannya. Begitu ya. Serius dia ingin baik. Dari tidak mau salat, hanya mau baca Quran saja, akhirnya jadi pencinta salat, pencinta Al-Quran, pencinta masjid, pencinta ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat Pak ya. Jazakumullah khairan. Inni uhukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.